Dan di saat lagi enak-enaknya main mode one visit application, di sini saya terpaksa berhenti sejenak, Gus. Saya harus nuangin lagi clearnya ke dalam tabung spray gun ini, dan terpaksa juga ya, ini harus rubah settingan spray gun. Nah, ketika ada jeda seperti ini, dengan mode tersebut apakah hasilnya nanti bisa tampil maksimal dan optimal? Yuk kita langsung aja cek video lengkapnya. Let's go. Assalamualaikum Gus. Seperti biasa, langkah pertamanya kita racik dulu untuk clearnya ya Gus ya. Nah, untuk clear di sini masih tetap pakai Nikon MS4100. Kenapa kita masih pakai clear ini? Ya, karena untuk harganya relatif lebih murah, Gus. Untuk hasil sendiri memang ya dibilang masih bagus lah ya. Ini bisa jadi solusi ketika lagi rame-ramenya beredar info dan sambatan dari teman-teman, bahan cat semuanya naik, dan tidak hanya bahan cat ya, bahan sembako dan juga bahan bangunan sama naik semua. Nah, di sini kita cari alternatif yang agak ringan di kantong tentunya. Masuk di bagian persiapan penyemprotan Gus. Nah, panelnya ini kita bersihin dulu. Kita angin-angin seperti ini juga bisa. Kemudian di sini langsung masuk ke setting spray gun. Kita tutup dulu ya semuanya. Jadi kita mulai dari nol. Kata mbak-mbak SPBU kayak gitu ya. Dimulai dari nol ya Mas. Ya. Dan untuk settingan di bagian jarum ini saya coba buka sebanyak 2 ulir Gus. Dan untuk pattern karena medianya ini cukup besar, saya coba main di 1,5 ulir. Sedangkan untuk angin dengan manometer yang saya punya ini ya main 35 PSI ya kira-kira. Meskipun untuk keakuratan manometer ini sendiri ya masih simpang siur lah. Setidaknya bisa cukup membantu. Langsung saja di sini kita tembak panel ini, kita dahulukan bagian tepian atau bahasanya pinggiran kalau di sini. Nah, fungsinya udah sering banget ya kita sampaikan. Selain untuk menghindari overspray di tengah-tengah panel, fungsinya di bagian pinggiran ini kita sering kali lupa ya Gus ya. Untuk bagian ini di lapis kedua maupun ketiga sering lupa kita semprot. Nah, ini bisa terjadi kering, untuk clearnya terlihat kurang kenyang. Nah, di sini ternyata saya baru sadar mur untuk pengunci settingan dari jarum ini tadi lupa nggak tak kencengin Gus. Jadi harus kejeda ya mungkin nggak sampai 10 detik sih. Tapi masih aman. Langsung aja kita tembak di bagian utama panel ini. Dan untuk teman-teman yang sebelumnya udah ngikutin beberapa video saya tentunya paham dengan mode one visit application. Namun untuk teman-teman yang baru gabung, jadi one visit application ini adalah kita nembak clear tanpa jeda, tanpa flash off. Apa saja yang perlu kita terapkan di mode ini? Yang pertama, untuk ritme tembakan kita bikin secepat mungkin, dan kemudian jarak tembak kita usahakan tetap konsisten ya. Dalam arti nggak jauh deket. Nah, itu bisa bikin clearnya nanti nggak rata ketebalannya Gus. Nah, setelah itu untuk aplikasinya sendiri kita mulai dari titik A, kita teruskan sampai ke titik B, dan setelah itu kembali dari titik A kita ke titik B lagi. Untuk berapa lapisnya selera sebetulnya, bisa main 2 lapis, bisa juga 3 lapis. Nah, untuk 2 lapis sendiri kita bisa bikin hasil tembakan itu terlihat bagus Gus.
Caranya gimana? Next bakal kita bahas. Kemudian kita masuk ke lapis yang kedua. Jadi dengan mode ini kita main nembakin clear nggak pakai flash off atau tanpa jeda ya guys ya. Kita mainnya satset ndang bayaran. Nah, cara ini lebih menyingkat waktu, kita kerja lebih hemat waktu, lebih hemat bahan. Satset ndang bayaran, ora kakehan resiko Gus. Resiko apa itu? Kalau masih pakai flash off bisa resiko ketempel debu hewan maupun ketempelan burung kayaknya. Nah, di sini saya terpaksa jeda lagi karena harus ngisi si tabung mungil ini. Nah, karena di lapis pertama dan kedua saya lihat tembakannya agak kurang bagus dropletnya, terpaksa juga saya harus setting lagi spray gun ini Gus. Yang semula patternnya saya mainkan 1,5 ulir, saya turunkan jadi 1 ulir. Nah, di sini saya harapkan dengan settingan di tengah jalan ini bisa dapetin hasil yang maksimal. Untuk jedanya ini ya kurang lebih sekitar 40 sampai 60 detik. Ini apakah nanti bisa dapetin hasil yang maknyus atau bakal timbul resiko? Nah, ini biasanya teman-teman masih banyak yang tanya ketika mode kayak gini, one visit application harus ada sedikit jeda. Kira-kira hasilnya bakalan kayak gimana? Dan salah satu faktor penyebab perubahan settingan spray gun di tengah jalan, clear ini kita mainkan thinner 3% ya Gus ya. Jadi bisa dikatakan campurannya ini terbilang berat untuk ditembakin. Jadi saran saya, biasakan kita setting spray gun di awal itu betul-betul dalam keadaan yang maksimal ya. Dalam arti mampu nembakin cairan, mau terbilang berat sekalipun dia bisa dapetin droplet yang bagus. Dan juga teman-teman mulai biasakan kenalin karakter dari spray gun yang kalian pakai, harus diajak kerja kayak gimana, itu perlu teman-teman kuasai. Dan setelah kita tembakin clear sebanyak 3 lapis, hasilnya kayak gini Gus. Kalau untuk ngejar kilapnya jelas ya, masih terlihat kilap. Kalau dilihat dari samping seperti ini memang terlihat ada yang sedikit kayak ngejeruk. Nah, ini biasanya sering banget teman-teman terkecoh seperti kayak gini. Ketika terlihat ngejeruk, teman-teman biasanya nembakin lagi, jadi clear ini semakin bertambah. Nah, itu yang bikin resiko clear ini meler Gus. Karena saat selesai aplikasi terlihat ngejeruk ini, clear dia punya masa flow time atau masa lumar ke panel itu membutuhkan waktu beberapa menit ya. Jadi dia bakal rata sendiri nantinya. Ketika satu clear mempunyai masa flow time atau masa lumar yang bagus, dia biasanya bisa merata atau terlihat ngeflat bahasanya. Nah, ini perlu teman-teman pahami lagi tentang bagian seperti ini. Dan hasil setelah keringnya kita dapetin seperti ini Gus. Terlihat bulatan kecil ini bukan popping ya, ini adalah air. Karena kita review sore ini cuacanya agak sedikit gerimis mengundang
alias gerimis romantis Gus. Oke, meskipun ada perubahan settingan spray gun di tengah jalan, kita harus terjeda beberapa detik. Hasil yang kita dapetin masih terbilang aman Gus, resiko popping nggak ada. Jadi teman-teman pakai mode seperti ini, one visit application, lebih cepat, sacet, dan bayaran. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.